Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada hari ini Ibu akan memaparkan atau menjelaskan video pembelajaran sejarah mengenai materi penelitian sejarah. Oke, kita lihat dulu PowerPoint-nya di sini. Nah, sebentar. Oke, penelitian sejarah. Nah, kalian tahu penelitian sejarah, tapi sebelum kita lanjut ke topik penelitian sejarah, kita harus tahu tujuan kita belajar hari ini apa aja. Yang pertama, kita bisa menganalisis langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, menganalisis itu dalam artian kita mengetahui nih dan memahami apa sih step-step atau langkah-langkah dari penelitian sejarah. Nah, lalu yang kedua, kita juga dapat menganalisis bentuk-bentuk penelitian sejarah. Dan yang terakhir, kita menganalisis sumber sejarah sebagai penelitian sejarah. Nah, sumber dari sejarah ini sudah kalian tulis di minggu lalu ya. Nah, seperti apa aja sumber-sumber penelitian sejarah? Yaitu yang pertama, ada artefak, ada wawancara, ada patung, ada arca, ya, ada candi, ada fosil, dan lain sebagainya. Oke, kita next. Nah, ada quotes nih dari Pain. Pain ini ada di Naruto ya, di film Naruto. Jadi dia bilang kalau misalkan mempelajari masa lalu itu untuk memperkirakan masa depan. Nah, itu adalah arti penting mengetahui sejarah. Nah, itu ya. Jadi yang kemarin susulan sama ibu itu ada manfaat sejarah di soal yang ibu tulis. Nah, ini salah satu manfaat dari sejarah itu sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, pengertian penelitian sejarah. Apa sih penelitian sejarah itu? Nah, penelitian sejarah adalah salah satu metode yang meneliti tentang apa yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Nah, jadi penelitian sejarah itu gimana caranya kita meneliti atau menguak suatu sumber sejarah gitu untuk mengetahui ada apa sih di peristiwa masa lalu. Misalkan kalian menemukan fosil nih. Nah, terus kalian akan teliti. Nah, fosil ini tuh kira-kira sudah hidup, sudah ada sejak kapan gitu. Nah, nanti ada di penelitian. Ini fosilnya udah berumur berapa tahun gitu. Nah, kalian nanti bisa kolaborasi sama arkeologi dalam meneliti sumber sejarah ini gitu. Lanjut ya. Nah, di sini Ibu tuliskan langkah-langkah penelitian sejarah. Ada apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama, ada heuristik. Heuristik atau bisa disebut dengan heurisken dari bahasa Yunani, yaitu artinya menemukan. Nah, jadi si heuristik ini adalah tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah di masa lampau. Nah, jadi kalian tuh kumpulin nih sumber-sumber yang akan kalian teliti. Misal, kalian itu ingin meneliti tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, sumber-sumber yang kalian butuhkan itu ya seputar Kerajaan Sriwijaya, bukan kalian mengumpulkan sumber-sumber misalkan saya ingin meneliti Kerajaan Sriwijaya, tapi saya mengumpulkan sumber-sumber Orde Baru. Nah, itu kan nggak relevan gitu. Itu sangat bertolak belakang. Nah, jadi kalian harus mengumpulkan sumber-sumber yang akan kalian teliti dan itu harus fokus di situ, nggak boleh melebar. Nah, jadi tahapannya di heuristik itu sejarawan harus melacak sumber-sumber yang ada relevan sama penelitian yang akan diteliti. Nah, itu juga bisa berupa metode kepustakaan dan juga arsip nasional ya. Nah, selanjutnya selain dia mengumpulkan sumber arsip-arsip, data-data, dokumen-dokumen, si sejarawan ini juga bisa mengunjungi situs sejarah untuk dia teliti langsung atau juga bisa melakukan wawancara. Nah, wawancara ini tujuannya untuk melengkapi data dari si peneliti gitu. Jadi untuk menambahkan fakta-fakta sejarah
berdasarkan berdasarkan materi yang akan diteliti gitu. Nah, selanjutnya ada verifikasi. Nah, di verifikasi ini artinya penilaian terhadap sumber sejarah. Nah, di sini tertulis ya, ada kritik intern dan juga kritik ekstern. Nah, dari kritik ekstern ini dia tuh mempersoalkan tentang sumber sejarah ini asli atau palsu. Nah, jadi menguji keakuratan. Akurat itu tuh benar-benar ini tuh asli nggak sih? Ini tuh atau palsu gitu. Jadi benar-benar harus ini, harus akurat, harus gimana ya? Harus benar-benar ditekankan gitu. Fakta sejarahnya itu benar nggak gitu. Atau sumber sejarahnya ini benar nggak gitu. Nah, selanjutnya ada kritik intern. Nah, kritik intern ini mempersoalkan tentang isi yang terdapat dalam sumber yang diperlukan gitu. Nah, misalkan nih, kalian ini membawa bukti sejarah berupa buku. Nah, misalkan buku ini tuh kalian harus bedah, ini tuh bener nggak sih tertulis dalam sini? Atau misalkan, apalagi ya? Misalkan tulisan seorang. Nah, kalian harus harus bener-bener buktikan kalau dia tuh menulis tuh beneran sesuai fakta atau enggak gitu. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Nah, di interpretasi ini si peneliti ini menafsirkan fakta sejarah agar menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Nah, maksudnya itu gimana sih? Nah, jadi penafsiran fakta ini harus bersifat logis terhadap konteks peristiwa sejarah yang akan diteliti. Nah, jadi dari interpretasi ini prosesnya itu harus bersifat selektif gitu loh. Jadi harus benar-benar dipilah-pilah nih fakta-fakta sejarahnya. Jadi nggak boleh, jadi benar-benar harus selektif, benar-benar, oh ini fakta sejarah. Nah misalkan ini yang sebelahnya itu bukan fakta sejarah, itu harus disingkirkan gitu. Jadi benar-benar harus benar-benar fakta banget gitu. Jadi benar-benar harus selektif, harus benar-benar deh hati-hati gitu dalam dalam interpretasi ini gitu. Namanya juga interpretasi itu proses penilaian. Jadi benar-benar harus hati-hati gitu, harus benar-benar kayak gitu. Nah, jadi proses interpretasi ini juga mendukung proses kebenaran sejarah yang tadi Ibu bilang fakta, harus benar-benar sesuai fakta banget gitu. Nah, selanjutnya ada historiografi. Nah, historiografi ini adalah proses akhir. Nah, proses akhir dari penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan sejarah. Gitu ya. Nah, jadi penulisan sejarah ini ada 3. Yang pertama itu tradisional, penulisan sejarah tradisional, terus juga kolonial, dan juga nasional. Ya, nah nanti untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang historiografi. Jadi dinantikan saja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk penelitian sejarah. Yang pertama ini penelitian lapangan. Jadi si peneliti ini datang langsung ke adanya sumber sejarah gitu. Nah, misalnya contohnya ini nih yang ada di gambar. Itu belum lama ya, kejadian di Tasikmalaya. Jadi ditemukan patung yang diduga artefak di Tasikmalaya. Nah, selanjutnya penelitian lapangan juga bisa berupa wawancara ya, yaitu sumber lisan yang di sebelumnya itu sumber-sumber sejarah yang kalian tulis. Nah, di sini ada wawancara sebagai suatu bentuk dari sumber lisan. Nah, ini contohnya itu jadi ada yang namanya warga Tionghoa bernama Inceng Soehardi. Inceng Soehardi ini atau Bapak Inceng itu sebagai pejuang kemerdekaan di Sukabumi. Nah, ini kalian bisa cari videonya itu di YouTube ya. Nah, jadi ini. Nah, selanjutnya, aduh maaf ya. Nah, selanjutnya ini ada penelitian kepustakaan. Nah, dari penelitian kepustakaan ini, data-datanya ini seperti kronik berita Cina, arsip VOC, rekaman video,
Nah, kitab-kitab kuno zaman Mataram Islam, terus surat zaman kemerdekaan, surat kabar ya. Banyak kok surat kabar masa kemerdekaan, misalkan ada misalkan majalah nih, majalah Panji Islam, terus juga surat berita rakyat atau gimana gitu, ibu lupa, nanti kalian cari tuh. Terus autobiografi, nah terus yang terakhir ada naskah pidato. Pokoknya ini tuh data-data ini sebagai sumber sejarah tertulis yang kalian udah tulis sebelumnya, ya. Nah, next. Nah, ini sumber sejarah sebagai bahan penelitian. Nah, yang pertama ini ada sumber primer dan yang kedua ini sumber sekunder. Nah, sumber primer artinya adalah sumber yang berasal langsung dari pelaku sejarah yang sebenarnya. Misalkan prasasti, terus apalagi ya, kronik Cina, lalu laporan era kolonial. Nah, itu sebagai sumber primer tertulis. Terus juga oh ya ada artefak juga, terus arca gitu. Nah, sedangkan sumber sekunder ini berasal dari pihak bukan pelaku sejarah, artinya pihak kedua nih. Nah, jadi gini, misalkan sumber sekunder itu buku ya, buku sejarah, skripsi orang. Jadi misalkan skripsi itu gini, misalkan ibu mau meneliti tentang Soekarno. Nah, ibu harus mencari arsip-arsip zaman Soekarno. Nah, itu ada di Arsip Nasional atau di Perpusnas, Perpustakaan Nasional yang dekat Monas itu. Nah, jadi dicari-cari tuh arsip apa aja sih, mungkin Soekarno pernah nulis majalah, nulis artikel, nah nanti ibu cari gitu contohnya. Itu berarti ibu sebagai pihak kedua ya dari sumber sekunder ini. Udah selesai. Nah, materi kita hanya sampai situ. Kalau misalkan kalian ingin bertanya-tanya, bisa tanyakan ke WhatsApp grup ya. Gitu. Nah, jadi nanti kalian kalau misalkan kalian kuliah, kalian juga akan mengalami proses skripsi. Nah, itu nanti kalian akan mengimplementasikan penelitian sejarah. Gitu. Kita aja ya. Sebelumnya Ibu minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Karena Ibu lagi sakit gigi, jadinya ngomongnya agak kurang jelas. Tapi Ibu usahakan bikin video pembelajaran untuk kalian. Nah, apabila kalian masih kurang paham, bisa tanyakan di grup ya. Oke? Oke, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, jangan lupa berolahraga, dan jangan lupa jaga kesehatan terus ya. Assalamualaikum.